Siang teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas seorang filsuf Perancis yang bernama Georges Canguilhem. Menurut Michel Foucault, dunia filsafat Perancis pasca perang selain dibedakan menjadi Marxis atau non-Marxis, fenomenologi atau non-fenomenologis, juga dibagi menjadi dua aliran yang berbeda. Yang pertama adalah filsafat tentang pengalaman indrawi dan subjek. Yang kedua adalah sebuah filsafat tentang pengetahuan, rasionalitas, dan konsep. Filsafat dengan landasan epistemologis yang lebih kental. Sementara Sartre atau Jean-Paul Sartre merupakan tokoh yang dominan dalam aliran pertama, yang berbicara mengenai pengalaman indrawi dan subjek. Foucault berpendapat bahwa Georges Canguilhem, pembimbing tesis doktornya tentang kegilaan, merupakan pelopor utama aliran kedua, yang berbicara tentang pengetahuan, rasionalitas, dan konsep. Memang Canguilhem yang rendah hati dan bersikap low profile, yang memiliki pengaruh besar pada pendekatan struktural terhadap sejarah Marxisme dan psikoanalisis. Jauh dari anggapan dan pengetahuan publik tentang siapa tokoh utama dalam geliat dunia intelektual dan akademis. Sebenarnya Canguilhem melapangkan jalan bagi Lacan pada tahun 1956 ketika ia memberikan kuliah di College Philosophique. Saat itu ia mengkritik dosen psikologi analisis yaitu Daniel Legace melalui sebuah tulisan. Tulisan yang berisi kritikan tersebut diterbitkan lagi 10 tahun kemudian dalam Les Cahiers for Analysis, jurnal yang dihidupkan pada tahun 1960-an di École Normale Supérieure oleh menantu Jacques Lacan yaitu Jacques Alan Miller. Dalam tulisan ini terdapat kata-kata terkenal Canguilhem yang melihat wajah positifis dan psikologi sebagai disiplin ilmu yang setara dengan filsafat yang kurang ketat, sebagai etika yang kurang memiliki tuntunan, dan sebagai ilmu pengobatan tanpa pengujian. Georges Canguilhem lahir pada tahun 1904 di Castelnaudary, Prancis Barat Daya. Pada tahun 1924 di bawah bimbingan Alain bersama-sama dengan Sartre, Nizan, dan Raymond Aron, Canguilhem lulus aggregation dalam bidang filsafat di École Normale Supérieure. Setelah menyelesaikan studinya dalam bidang filsafat, Canguilhem belajar kedokteran yang kemudian memungkinkannya mengajar dan melakukan penelitian dalam bidang sejarah dan filsafat ilmu. Setelah selesai mengajar pada sebuah lycée di Toulouse, Canguilhem mengajar di Universitas Strasbourg selama masa perang, dan kuliahnya tentang norma-norma dan yang norma mendasari tesis doktornya dalam bidang kedokteran yang dipertahankan pada tahun 1943. Pada tahun 1955, setelah beberapa waktu menjadi inspektur jenderal di Departemen Pendidikan, ia menggantikan kedudukan Gaston Bachelard sebagai dekan Fakultas Filsafat di Sorbonne. Pada tahun 1961, di depan juri yang menguji tesis Michel Foucault tentang sejarah kegilaan, Canguilhem mengakui bahwa muridnya itu memiliki bakat seorang penyair dalam berbicara tentang kegilaan. Sebagai seorang pembela Foucault yang gigih terhadap serangan Sartre dan para pendukungnya, Canguilhem merancang suatu tatanan sejarah yang sangat berbeda dengan evolusionisme yang tak terelakkan, atau dari pengertian tentang pengetahuan sebagai suatu kemajuan. Ia mengkondisikan satu generasi pemikir
pada gagasan tentang sejarah tingkatan ilmu, yaitu sejarah yang berusaha mengkaji kesinambungan dan ketidaksinambungan yang ada di dalam sejarah kegiatan ilmiah. Tidak terlalu banyak yang bisa setajam Michel Foucault dalam menunjukkan arah umum usaha Canguilhem dari sudut pandang seorang strukturalis. Pokok-pokok pandangan Foucault adalah sebagai berikut. Sebelum Canguilhem, pendekatan yang dominan terhadap sejarah ilmu adalah upaya melihat masa lalu sebagai bersifat koheren dan merupakan pendahulu masa kini dalam rangkaian kesinambungan. Dalam pendekatan ini secara implisit terkandung pemikiran bahwa sekali ilmu dan objek-objeknya sudah mapan, sejak itu pula ilmu akan menjadi penjamin kebenaran. Oleh sebab itu, disiplin ilmu ilmiah yang dimapankan dalam abad ke-17 dan ke-18 akan menjadi landasan dari ilmu yang berkembang pada abad ke-19 dan ke-20. Masalah yang muncul dengan pendekatan semacam ini yakni pendasaran atas ilusi retrospektif. Pendekatan ini mengandaikan bahwa masa lalu itu menghasilkan masa kini. Lebih dari itu, pendekatan ini mengandaikan bahwa masa kini bersifat statis dan tidak pernah berubah, sehingga sejarah ilmu yang dituliskan pada masa kini juga akan tetap absah di masa depan. Akan tetapi, bagi Canguilhem, yang mencirikan ilmu itu bukanlah ketertutupan dan kesinambungan, melainkan keterbukaan dan ketidaksinambungan, yang mungkin tampak sebagai suatu masalah kecil dan sampingan di dalam sejarah ilmu, bisa tiba-tiba memegang peranan penting dalam mengkaji masalah baru. Maka menurut Foucault, ditemukannya fermentasi non-seluler, gejala sampingan dalam masa kejayaan Pasteur dengan mikrobiologinya, menampilkan suatu terobosan penting hanya saat fisiologi enzim mulai berkembang. Karena ilmu itu pasti berubah. Karena bagi Canguilhem, ilmu itu pada dasarnya merupakan suatu sistem terbuka, sehingga dipengaruhi oleh lingkungannya secara spontan. Ia terus membangun sejarahnya setiap saat. Pemahaman tentang ilmu yang menyusun sejarahnya sendiri itu menjadi jauh lebih penting dalam disiplin-disiplin yang belum mencapai tingkat formalisasi matematis yang tinggi. Oleh sebab itu, dalam telaahnya, Canguilhem hampir mencurahkan seluruh perhatiannya pada biologi dan kedokteran, ilmu tentang kehidupan. Ia menurunkan sejarah ilmu dari ketinggian menuju wilayah tengah di mana pengetahuan sangat dipengaruhi oleh lingkungan luar. Hasilnya adalah seperti kata Nietzsche, bahwa hal benar dan salah merupakan hal-hal yang dilihat dari sudut tertentu. Oleh sebab itu, tampak penting dan menarik dalam sejarah ilmu adalah yang nampak demikian dari perspektif masa kini. Hal ini diperjelas dalam pernyataan Canguilhem, yaitu dalam masa kinilah semua masalah membangkitkan perenungan. Karena alasan inilah maka tidak ada sejarah ilmu yang sepenuhnya netral. Oleh sebab itu perlu diakui bahwa pertama, satu versi tentang hal yang benar dan salah bisa saja salah. Kedua, bagaimanapun juga adanya kesalahan atau kekeliruan justru bisa mengungkapkan sejarah ilmu sebagai kebenaran. Dengan demikian, tujuan Canguilhem bukanlah menemukan pencarian kebenaran itu sendiri, melainkan mencari suatu cara untuk mendapatkan pemahaman bagaimana hal yang benar dan salah dibentuk dalam sejarah ilmu pada suatu masa. Pada tataran ini, satu cara untuk membuat dikotomi benar salah bisa dan sering tidak sinambung dengan cara lainnya. Singkatnya, ketidaksinambungan memaksa kita untuk melihat sejarah ilmu sebagai sederetan koreksi diri dan dilakukan oleh ilmu itu sendiri. Meskipun dalam karya-karyanya yang terakhir, Canguilhem menulis tentang Darwin dan hubungan Darwin dengan para pendahulu dan perintisnya,
Namun karyanya yang paling terkenal dan paling dekat dengan gambaran tentang pendekatannya terhadap sejarah ilmu pengobatan